sebab mahkota dan mahkota-mahkota lain telah disediakan bagi kita yang melayani Dia dengan setia. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah tugas pelayanan yang terindah dan yang mulia yang harus kita kerjakan dengan segenap hati. Selamat bergabung dan bersekutu dalam konser doa sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji Tuhan, terima kasih Pak Paul Kunchoro. Berikutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Majelis Sinode yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Anis Yohanes. Apakah Pak Anis sudah bergabung? Sepertinya Pak Anis belum bergabung. Saya mohon dengan hormat Pak Yunus untuk membawakan sambutan dari Majelis Sinode. Silakan Pak Yunus. Iya, baik. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat petang, selamat malam, bahkan selamat siang yang ada di Jerman. Berjumpa kembali dalam acara kita yang selalu kita nanti-nantikan, ya, konser doa. Bersyukur untuk kesetiaan Bapak Ibu, para hamba Tuhan mengikuti acara ini. Dan memang seorang hamba Tuhan yang bernama Simon Chan mengatakan, doa itu adalah tanda kehidupan iman. Doa adalah tanda kehidupan iman. Artinya seluruh kehidupan orang Kristen itu dapat digambarkan sebagai kehidupan doa. Selalu terkoneksi dengan Tuhan, gitu ya, terhubung dengan Tuhan. Apalagi kita, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kalau kita tidak selalu terkoneksi dengan Tuhan, bukan hanya diragukan jabatan atau status sebagai hamba Tuhan pelayan Tuhan, tapi juga bagaimana kehidupan iman kita. Karena itu saya bersyukur buat kita yang setia selalu mengikuti, dan kiranya yang mereka belum pernah bergabung atau jarang bergabung ya, suatu saat bisa kembali bersama-sama dengan kita, menikmati fellowship dan bersehati bersatu dalam doa untuk kebaikan, untuk kemajuan pelayanan, baik di wilayah kita, di gereja lokal kita, maupun secara sinodal. Dan mungkin nanti di akhir konser doa akan disampaikan informasi 2-3 bulan ke depan ada kegiatan-kegiatan yang penting buat kita simak dan kita ikuti bersama bagi yang memang berkepentingan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kami Majelis Sinode mengharapkan peran serta partisipasi kontribusi dari kita semua untuk selalu mensukseskan ya, mensupport setiap agenda-agenda kegiatan yang ada. Demikian juga yang ada di wilayah-wilayah, kami bersyukur wilayah-wilayah yang aktif ya, yang selalu ada kegiatan, kiranya itu akan semakin menggerakkan pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas di wilayah kita masing-masing. Puji Tuhan, terima kasih untuk wilayah 5 yang sore hari ini akan menjadi pelaksana konser doa ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, para hamba Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk memulai konser doa pada malam hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, ya Bapa, kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, umatmu, datang bersujud di hadapanmu untuk memohon berkat kehadiran dan pengurapan Tuhan atas acara konser doa pada malam hari ini. Beracaralah di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir, sehingga semua agenda dari konser doa ini dapat terlaksana dengan baik dan sungguh-sungguh memberkati kami semua. Pengurapan-Mu kenyatakan atas hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam konser doa pada petang malam hari ini. Dan kami mohonkan kiranya Tuhan juga menolong sehingga setiap jaringan internet di seluruh wilayah dari rekan-rekan kami tersebar di seluruh Indonesia, bahkan yang di Jerman, tidak ada kendala-kendala yang berarti dan dapat mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan nama-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa,
yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan kami layani. Kami mohonkan berkat untuk acara konser doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Kita bertemu kembali, meskipun kita di dunia maya, tapi yang jelas kita tetap satu di dalam Tuhan. Para hamba Tuhan yang luar biasa, kita bisa sehati sepikir, bisa ambil bagian dalam pelayanan baik doa, baik ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita akan memulai jalannya ibadah pada sore hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan senantiasa beracara, mengambil alih semua acara hari ini, sehingga semua yang mendengarkan, semua yang menikmati bisa diberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore yang luar biasa ini. Kami bisa berkumpul bersama meskipun kami dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi kami tetap bersatu di dalam Engkau. Kami masih bisa bersekutu bersama-sama. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Engkau. Nama yang indah. Nama yang mulia. Nama yang agung. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur.
semuanya bersyukur Bapak Ibu. Tuhan sungguh baik untuk kita semuanya. Siap bersuka cita? Mari angkat tangan. Wah, bersuka cita semuanya ya. Semua yang jauh-jauh itu tetap bersuka cita ya. Haleluya. Mari kita mulai memuji Tuhan dengan semangat. Kita berkasa atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkasa atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat. Katakan semuanya, ada kuasa dalam pujian. Saya hati dan jiwa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita. Tuhan Allah kita berkasa atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat. Semuanya katakan, Ada kuasa dalam pujian, hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundang kekuatan. haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyi bersama hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundang Ada kuasa, mari kita tepuk tangan di atas kepala. kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam Semuanya kesemuanya. bersuka cita. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam Ya, kekuatan. hanya Dia yang sanggup. Yang sanggup membungkam kekuatan. Hanya Dia. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua katakan haleluya. Kita bersyukur. Hanya Dia yang sanggup membungkam semua lawan kita. Amin. Dalam ladang pelayanan macam-macam kita hadapi. Tantangan apapun. Kuasa Tuhan tidak ada tandingannya. Itu sebabnya teruslah memuji nama Tuhan. Haleluya. Terus semangat memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Pujilah namamu Tuhan. Ku akan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan.
ajarkan pengagungan, satu hati yang kerajaanmu kekal selamanya. Haleluya. Atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa demi masalah bertemu tangan. Oh Tuhan percaya dan memerintah selamanya. Amin. Kami bersyukur hanya kepadamu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat nama kita. Semua bersuka cita hari ini. Semua bersuka cita kan? Bisa saling lihat coba di dunia mayanya masing-masing ya. Di laptopnya, di HP-nya. Wah semuanya baca-baca bersuka cita. Sama juga kita akan rindu akan firman Tuhan. Kita tetap butuh firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, musim apapun, tetap kita butuh firman Tuhan. Firman yang menjadi segalanya. Bapak Ibu, sekarang ini mengalami musim apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu pelihara akan kasih dan setiamu tak pernah layu. Katakan semusim mengalami banyak berkat, tapi kami jadi pemenang, lebih dari pemenang. Karena ada kasih dan setiamu. Kami lebih luas. Dari samudra
sehingga kami yang mendengarkan bisa diberkati lewat firman. Tuhan Yesus, siapapun yang mendengarkan pada hari ini sangat diberkati oleh perkataan firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, para hamba Tuhan. Berikan waktu kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan sesuai dengan tugas yang dipercayakan oleh Wilayah 5 untuk menyampaikan firman Tuhan pada konser doa pada malam hari ini. Saya akan bawakan tema firman Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kita, yaitu panggilan tertinggi. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menguatkan kehidupan kita, memberkati kembali, meneguhkan kembali atas panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan baca dari Kolose pasal 1 ayat 24 dan sampai 29. Bacakan untuk kita semua. Sekarang aku bersukacita bahwa aku beroleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan keturunan kepada keturunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja yang kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan tentang panggilan dan tugasnya yang dipercayakan Allah kepadanya, yaitu kepada orang-orang kudus yang ada di Kolose. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana panggilan dan pilihan Tuhan atas hidupnya kepada orang-orang kudus yang di Kolose, yaitu ayat 25. Dia berkata di situ, aku menjadi pelayan jemaat untuk meneruskan firman sepenuhnya kepada kamu. Meneruskan firman Tuhan sepenuhnya kepada kamu. Jadi ada berkata, aku menjadi pelayan jemaat. Arti pelayan di sini yang sudah kita tahu adalah dari bahasa Yunani doulos, yang artinya pelayan atau antara hubungan tuan dengan budak. Tapi di sini akan disampaikan arti pelayanan di dalam Alkitab, yaitu hamba, yaitu menunjuk kepada kesetiaan, ketaatan untuk melayani sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Yaitu dalam tugas perintah dengan sikap, dengan kerelaan, dengan kerendahan hati, dan penyerahan sepenuh, dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi mengutamakan Tuhan, mengutamakan pelayanan dengan segala segenap hati, dengan segala kerinduan, segala kerendahan hati, sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Saya ingat suatu contoh, yang ada seorang suster, yaitu Madam Teresa yang ada di India. Begitu beliau mengabdikan dirinya di dalam pelayanan kepada orang-orang yang terbuang, anak-anak yang ada di jalan-jalan, dia kumpulkan semuanya dan semua dirawat, dijadikan mereka menjadi manusia dan mereka berharga di mata Tuhan. Dan ada saya ingat doa yang disampaikan oleh beliau, jangan berikan kepadaku hati untuk dihargai, untuk dihormati, untuk disanjung, untuk dinomorsatukan. Dan beliau menolak segala penghargaan-penghargaan. Dan kemudian beliau berkata lagi, jauhkan dari hatiku untuk takut, dihina, atau dimusuhi, atau mungkin dicurigai. Tapi berikanlah kepadaku hati yang rela sebagai hamba untuk melayani. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya.
waktu beliau meninggal dipanggil oleh Tuhan, bagaimana di seluruh India, seluruh sekolah-sekolah, seluruh dijadikan menjadi libur total. Dan waktu itu terjadi acara live di TV-TV dan di acara pemakamannya diacarakan secara militer. Itulah penghormatan yang diberikan pada waktu itu beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih, kita sebagai hamba-hamba Allah yang dipilih dan diutus untuk menjadi pelayan jemaat. Saya berikan garis besarnya di sini. Hamba Allah yang dipilih, diutus, ditugaskan untuk melayani jemaat, meneruskan firman-Nya sepenuhnya. Dipercayakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk meneruskan sepenuhnya firman-Nya. Dan diutus dan mulia penyambung lidah Allah di dalam kamus dulu dalam perkataan daripada orang-orang hamba Tuhan perjanjian lama disebut adalah penyambung lidah Allah. Jadi bukan asal-asal penyambung lidah manusia atau pelayanan dilakukan kepada manusia, tapi Allah sendiri yang memilih dan menetapkan. Maka kalau ini yang Allah yang memilih dan Tuhan memilih, maka Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang diutus olehnya. Kemudian ayat 2, pasal 2 ayat 22 dan 27. Kita lihat ayat 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turun ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Jadi tugas yang disampaikan kepada Rasul Paulus yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan. Dan di dalam panggilan itu ada rahasia yang tersembunyi, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah kemuliaan. Yang Kristus adalah kemuliaan bagi kamu. Kita akan jelas ayat yang ke-25. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Dan sekarang dinyatakan, dibukakan kepada orang-orang kudus. Bagaimana Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kalau di dalam versi bahasa mudah dibaca dan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di situ adalah Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa di dalam rahasia yang terkandung begitu rahasia yang mulia, bahwa Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, atau yang terus terang dikatakan tadi, Kristus yang ada di dalam kamu. Jadi Paulus ingin menjelaskan bahwa kalian jemaat itu bukan sekedar orang-orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi di dalam mereka adalah Kristus. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan akan segala sesuatu. Maka orang-orang percaya bukan sekedar orang percaya, bukan sekedar orang Kristen. Istilah bahasa di Sumatera dikatakan bukan sekedar kaleng-kaleng. Tapi bagaimana kehidupan orang-orang percaya harus jauh berkualitas di atas daripada orang-orang tidak mengenal Tuhan. Baik sikap, baik perkataan, baik perbuatan sehari-hari. Karena apa? Karena Kristus yang di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam jemaat. Makanya orang-orang percaya harus menjadi orang teladan. Terutama kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka di dalam setiap kehidupan orang percaya sebenarnya sifatnya menjadi sama, menjadi satu. Karena Kristus yang sama di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen adalah kemuliaan dan pengharapan. Makanya sifatnya sama, karakternya sama, maka juga perbuatan yang sama, baik di dalam sikap, perbuatan, dan juga perkataan kehidupan kita sehari-hari. Itu makanya pada suatu saat ada seorang bertanya kepada mantan menteri India, itu Mahatma Gandhi. Yaitu seorang misionaris yang bernama Stanley
Yones berkata begini, Anda seringkali di dalam perkataannya menyebut nama Kristus, bahkan di dalam perjuangan, di dalam kenegaraan menerapkan tentang ajaran Kristus. Tapi kenapa Anda menolak Kristus? Dan jawaban yang jelas daripada Mahatma Gandhi, saya suka Kristus, saya mencintai Kristus, tapi saya tidak suka kepada orang-orang Kristen. Seandainya orang-orang Kristen hidup seperti Kristus dan melakukan seperti ada dalam Alkitab, niscaya seluruh India akan menyembah Tuhan, akan percaya kepada Yesus. Karena di dalam perjalanan kehidupannya sehari, bagaimana beliau melihat kehidupan Kristen tidak sesuai dengan kehidupan Kristus. Bahkan kehidupan orang-orang Kristen yang dia lihat, terutama di daerah-daerah Eropa, seringkali membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Bahkan dalam kehidupan kelakuan sehari-hari, tidak menggambarkan kehidupan Kristus. Sehingga beliau kecewa melihat kehidupan kekristenan. Tapi dikatakan, aku suka kepada Kristus, aku mencintai Kristus, tapi aku tidak suka kepada orang Kristen. Seharusnya orang-orang percaya kepada Tuhan bahwa mereka harus memiliki kehidupan seperti Kristus. Karena ada Kristus di dalam kehidupan mereka yang adalah pengharapan kemuliaan. Jadi bukan orang-orang seperti biasa. Bahkan menjadi contoh dan teladan di kehidupan masyarakat. Maka kita sebagai orang-orang percaya, terutama kita hamba Tuhan, di dalam kehidupan kita ada sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh para pemimpin dunia, oleh para agama-agama dunia, yaitu Kristus yang di dalam kehidupan kita dan orang-orang percaya adalah kebaikan dan kemuliaan. Bahkan di ayat yang pasal 2 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengelar rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Paulus menunjukkan Kristus yang ada di dalam kehidupan jemaat adalah pengharapan kemuliaan. Dan di dalamnya tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Jadi sekali lagi bukan sekedar orang percaya, tapi benar-benar nampak dari kehidupan setiap orang bahwa memang benar-benar Kristus yang hidup dan hidup yang menguasai dalam kehidupan seseorang. Itu makanya Rasul Paulus menyampaikan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian juga di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri. Apakah kamu tidak percaya, yakin bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kamu? Jadi rahasia dan kekayaan tadi yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, dan dikatakan adalah kekayaan dan kemuliaan adalah Kristus yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itulah yang membuat kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, berbeda, memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Bahkan dalam kehidupan sehari, di mana di dalam Kristus ada kuasa, ada pengampunan, ada pemulihan, ada keselamatan, ada perubahan yang sanggup mengubahkan setiap orang-orang untuk dijadikan menjadi orang-orang yang berbeda dari manusia yang lainnya. Makanya tujuan daripada pemberita Paulus tadi ya, itulah yang kami beritakan. Jadi tujuan dan maksud dan pemberitaan Paulus yang ada di dalam 28 ayat 28 ayat 29, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dan kuat di dalam aku. Kristus yang kami beritakan. Kristuslah yang kami beritakan. Kristuslah yang kami saksikan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, apabila tiap-tiap orang kami ajari, itulah yang kami usahakan.
Itulah yang kamu pergumulkan dengan segala tenaga dan segala kuasa yang bekerja kuat di dalam kami untuk memimpin tiap-tiap orang untuk menuju ke persempurnaan kepada Kristus. Tugas yang sangat mulia, panggilan yang sangat mulia untuk memimpin orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah tugas yang selalu kita sampaikan untuk memimpin, menasihati, mendidik, mengingatkan, bahkan juga mengarahkan orang kepada Kristus. Sehingga setiap orang menyadari, orang yang percaya bahwa mereka bukan orang biasa, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu Kristus dalam kehidupan mereka. Yang mungkin akan dikatakan menuju kepada kesempurnaan. Itu maka dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 18 sampai 20. Di mana waktu Petrus dibawa kepada pengadilan agama. Bahkan dikatakan para pemuka agama, ahli Taurat berkata begini, pulanglah, sewaktu mereka disuruh pulang, jangan lagi berbicara tentang nama itu, nama Kristus. Tapi bagaimana Petrus dan Yohanes berkata, silakan pertimbangkan bagaimana sebenarnya yang layak. Dikatakan demikian, tidak mungkin kami tidak memberitakan apa yang kami lihat. Tidak mungkin kami tidak memberitakan apa yang kami alami. Tidak mungkin kami memberitakan apa yang kami rasakan, apa yang alami. Itu Kristus, dialah yang menyelamatkan dia. Kristuslah yang membuat orang kamu lihat di depan kamu ini, yang seorang yang lumpuh bisa berjalan. Oleh karena Bapak Saudara yang kasih, mari kita terus berterima kasih. Mari kita harus bersyukur atas segala tanggung jawab, panggilan, dan pilihan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di mana Tuhan taruh kita sebagai hamba Allah yang diutus, bahkan kita orang yang dipilih oleh Tuhan, itu tugas untuk melayani jemaat, untuk mengajarkan seluruh firman Tuhan yang disampaikan, dan untuk menyatakan seluruh rencana Allah. Itu rahasia yang mulia, itu rahasia yang sangat luar biasa, itu Kristus yang ada dalam kehidupan orang percaya. Sehingga setiap orang-orang percaya menyadari begitu penting hidup dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini mendorong kita terus, semakin kita giat, semakin kita bersukacita, semakin kita terus tidak pernah kendor di dalam melayani Tuhan. Karena yang memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah Tuhan, dan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Dan bahkan juga yang selalu patokan hidup kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan sepenuhnya kepada jemaat. Dan setiap apa yang kita lakukan akan kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Silakan Pak Manalo berdoa buat firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kembali kami dengar pada malam hari ini, selalu senantiasa meneguhkan, menguatkan kami, memotivasi kami Tuhan. Sehingga kami terus bersemangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan taruh kami pada hamba-hamba-Mu yang ada di jajaran GOPD seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memanggil kami, yang memilih kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang mengurapi dan memperlengkapi dengan kuasa, dengan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan percayakan kepada kami dapat membawa mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Dan mereka mengerti atas pilihan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bukan sekedar jemaat orang-orang percaya, tapi mereka adalah orang-orang menjadi saksi dimanapun mereka berada. Urapi kami semua Tuhan, berkati kami semua. Kandungkan Tuhan selalu kesehatan, kekuatan. Sehingga jemaat yang kami layani terus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Dan kami melihat Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan lewat pelayanan kami. Sekali lagi, pakai kami Tuhan. Sehingga benar firman-Mu yang kami dengar malam hari terus menguatkan kami, membuat kami terus bersemangat. Sehingga kami tidak pernah lemah, kami tidak pernah putus asa, kami tidak pernah Tuhan lelah, karena kami tahu Tuhan ada upaya yang menanti dalam setiap kehidupan kami yang setia dan percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Liber Manalu yang sudah menjadi berkat pada malam hari ini melalui firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Yang pertama,
Doa syafaat yang pertama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andreas Tugimun dari Gubdi Johor. Beliau akan berdoa buat pergumulan gereja-gereja lokal untuk pengembangan TPC-TPC baru dan juga berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami persilakan untuk Bapak Andreas Tugimun membawa doa pada malam hari ini di pokok doa yang pertama ini. Silakan Pak Andreas. Mari kita akan satukan hati, berdoa. Kami percaya Tuhan, di mana ada kesehatian, di mana ada kesepakatan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan, di situ kuasa Allah dibuktikan, karena Allah yang tidak pernah Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan terus akan, Tuhan Yesus menolong setiap kami hamba-hambamu yang saat ini dalam pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong apapun yang menjadi permasalahan kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan pasti akan memberkati dan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan akan selalu menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pembangunan gereja yang ada di Padalarang, Karangasem, Sewan, Batam, Tuhan, Tangerang, juga pembelian tempat ibadah. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau yang lain Tuhan tolong, pasti gereja utusan Pantai Kosta yang saat ini sedang membangun, yang sedang Tuhan membeli tempat ibadah, kami percaya Tuhan yang akan campur tangan dan Tuhan akan memberkati, karena semua sarana itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya tidak ada pembangunan yang berhenti karena kekurangan dana, tidak ada pembangunan yang gagal. Semuanya Tuhan, boleh Tuhan diawali dan diakhiri dengan sukacita. Berkat Tuhan terus limpah atas gereja-gereja Tuhan yang sedang membangun, yang sedang yaitu mengadakan pembelian tempat ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga pengembangan TPC baru yang ada di bawah ini Tuhan, yaitu Manado, yaitu Induk, Banjarmas, Banjarbaru, Tuhan, dan misi. Kami berdoa juga untuk Yogyakarta, wilayah 3 dan misi. Oh Tuhan, Bali dan juga misi Tuhan, Pontianak, Sekadau Tuhan, Ambon, juga Induk TPJ, Bubutan. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan terus akan memperluas setiap ya Tuhan di daerah-daerah ataupun tempat-tempat yang kami sebut ini Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan, terjadi berkat Tuhan yang luar biasa, dan juga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Oleh karena itu perlengkapi hamba-hambamu ya Tuhan, yang sedang bertugas di tempat-tempat yang kami sebut ini. Kami percaya Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa. Tanda-tanda yang ajaib seperti apa yang terjadi di kisah para rasul. Tuhan, Engkau akan melengkapi para hamba-hambamu Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk hamba-hambamu yang saat ini sedang dalam kondisi lemah fisik ataupun sakit ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Singgih di Sitodadi Tuhan, Ibu Pendeta Trivena Wiwi Rahayu, juga Ibu Immanuel Prasojo Tuhan, dan juga Bapak Gideon Sucahyo Kediri, Bapak Pendeta Muda Sri Astuti Obaja Bandung Tuhan, Bapak Pendeta Noci Horis. Kami doakan juga untuk Ibu Pendeta Pembantu Anita Lekes Tuhan, TPJ Manado. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jamah setiap hamba-hambamu yang sakit hari ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang berlupang paku terulur buat hamba-hambamu ini, sehingga terjadi mujizat, terjadi kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa yang di surga. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kelemahan hamba-hambamu ini, sehingga hamba-hambamu boleh mengalami satu sukacita, kemenangan bersama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Ini yang menjadi seruan doa kami, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk dalam pokok doa yang kedua yang akan dipimpin oleh Bapak Yakub Muji.
Kita akan berdoa untuk pelayanan Majelis Sinode, persiapan-persiapan pendewasaan TPJ, kemudian acara-acara sinode yang sedang dipersiapkan, baik RC maupun kenaikan jenjang ataupun program sertifikat yang sedang disiapkan, dan juga berdoa untuk persiapan peralihan kepemimpinan Gubdi Josaren. Pokok-pokok doa ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Yakub Muji. Kami silakan Pak Yakub. Bersama-sama dengan hamba-hambamu di jajaran Gereja Utusan Pantai Kosta, kami mendukung doa untuk pelayanan dan pekerjaan Majelis Sinode dan Majelis Wilayah. Kami mendoakan kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat memimpin Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta dengan baik dan semakin hari boleh semakin berkembang oleh karena anugerah Tuhan. Kami mendoakan untuk pelayanan-pelayanan Majelis Sinode yang akan datang seperti pendewasaan TPJ Katang dan Sekora. Tuhan akan tolong supaya TPJ-TPJ ini boleh bertumbuh, berkembang menjadi gereja yang mempermuliakan Tuhan, semakin hari semakin membawa banyak jiwa bagi hormat kemuliaan-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sana juga Tuhan tolong, berikan hikmat, berikan wibawa ilahi, dan pengurapan Tuhan secara khusus, sehingga dapat melayani TPJ Katang dan Sekora dengan makin baik bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kami pun mendoakan untuk RC Youth Nasional tanggal 2 sampai 4 Juli yang akan datang. Tuhan, kami mendoakan untuk anak-anak kami, remaja pemuda yang sudah mendaftar, mereka akan terlibat langsung di dalam youth ini, RC ini, supaya semua boleh menikmati kunjungan Tuhan atas pribadi mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang diubahkan, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk panitia, kami berdoa untuk suasana yang akan dipakai, tempat yang akan dipakai, supaya suasana surga Tuhan atas mereka dan lawatan Tuhan nyata. Engkau akan memberkati semua yang diupayakan oleh panitia, semua bagi kemuliaan Tuhan Yesus semata. Engkau yang akan terus menyatakan anugerah-Mu dari RC ini akan menghasilkan perkara-perkara yang baik. Berdoa untuk para pembicara, Tuhan akan tolong, Tuhan mengurapi, sehingga apa yang disampaikan boleh mendarat tepat atas kehidupan anak-anak remaja pemuda kami, dan mereka menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persiapan program sertifikat diploma teologi dan pendidikan yang akan dilaksanakan di waktu-waktu ke depan oleh Majelis Sinode kami. Kiranya Tuhan akan tolong semua ini boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan, juga untuk persiapan kenaikan jenjang yang nanti akan dilaksanakan tanggal 17-18 Juni secara online. Tuhan akan tolong supaya akan makin banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam jajaran Gereja Utusan Pantai Kosta, dan mereka boleh melayani dengan baik, dengan pembekalan yang semakin mantap, sehingga mereka boleh makin tekun pula untuk melayani Tuhan di jajaran Gereja Utusan Pantai Kosta. Menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk kepemimpinan Gereja Utusan Pantai Kosta yang ada di Intada, yang saat ini masih vakum, juga GUPDI di Timika, hamba-Mu yang melayani masih PLT, Tuhan tolong supaya hamba-hamba Tuhan yang ada ini boleh melayani dengan baik, dan semakin hari boleh membawa kemuliaan dan kemajuan bagi gereja-Mu yang ada di Timika maupun di Entada. Kami mendoakan pula untuk persiapan peralihan kepemimpinan GUPDI Josaren. Tuhan tolong supaya Josaren dapat bertumbuh, berkembang, dipimpin oleh hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang begitu peduli dengan jemaat dan juga loyal kepada Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar, bahkan menjawab, mengabulkan doa kami. Kami pertaruhkan doa seutuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa yang ketiga, doa untuk bangsa dan negara yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jurusan Manalu. Kami silakan, Pak. Iya.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami juga bersama-sama berdoa buat bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai, di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh melayani. Bapa, kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini. Bapa, Engkau kiranya melindungi bangsa kami, sehingga bangsa kami ini tetap aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapak, mendoakan bangsa ini, kiranya Engkau mencurahkan kasih-Mu atas bangsa ini, sehingga bangsa kami terus hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kesatuan. Terima kasih Bapak. Bapak, jauhkanlah bangsa kami ini dari setiap perpecahan, dari setiap pertikaian. Tapi biarlah di bangsa ini yang terjadi adalah saling menghargai, saling menghormati, meskipun berbeda agama dan keyakinan, bahkan berbeda dengan suku satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Bapak, bila Engkau yang memberkati, bila kasih-Mu mengalir Tuhan, maka kami percaya tidak akan pernah terjadi Tuhan yang namanya perpecahan. Bapak, terima kasih Bapak, curahkanlah berkat-Mu atas bangsa ini Bapak, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia ini akan terus mengalami kesejahteraan Tuhan, bahkan kedamaian dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, secara khusus kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan yang ada di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai kepada menteri-menteri yang ada, bahkan pemerintah yang sampai ke bawah, yaitu sampai ke daerah-daerah, baik itu bupati, gubernur, bahkan kepala desa, lurah. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, bahkan taruhkan di dalam mereka rasa keadilan Tuhan, sehingga mereka bekerja adalah untuk kesejahteraan seluruh bangsa ini Tuhan, sehingga mereka tidak bekerja untuk kepentingan satu golongan atau satu suku atau agama, tapi biarlah pemerintahan yang ada ini benar-benar mereka bekerja untuk mensejahterakan bangsa ini sepenuhnya Tuhan. Terlebih Tuhan, berikan mereka kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan, ketika mereka menjalankan pemerintahan yang ada, di dalam hati mereka adalah roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak, lindungi pemerintahan yang ada, berkati mereka Tuhan, karena kami tahu mereka adalah milik-Mu, karena kami percaya tanpa Tuhan mereka tidak akan pernah bisa bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, pemerintahan ada di tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka semua Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat peranan gereja-gereja Tuhan, buat orang-orang percaya untuk pengabaran Injil, pemberitaan Injil. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, tugas ini Tuhan sudah berikan kepada kami, baik kami sebagai hamba-hamba-Mu, baik kami sebagai gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan, Engkau sudah berikan tugas ini kepada kami. Itu sebabnya malam hari ini Bapak, bangkitkan kembali semangat di dalam setiap hati kami. Biarlah api ini terus berkobar di dalam kami Tuhan, sehingga kami gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, punya hati Tuhan, bahkan mau bergerak, mau mengambil bagian dalam pengabaran Injil ini Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang akan mendengar berita keselamatan. Injil boleh diberitakan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mendengar dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, apapun yang dipakai hari-hari ini Bapak, sarana-sarana yang dipakai untuk penginjilan, baik penginjilan secara pribadi, baik mungkin melalui media, bahkan mulai mungkin KKR, apapun bentuknya penginjilan, Bapak pakai semua Tuhan, pakai ini semua Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, masih begitu banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di bangsa ini Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan, setiap pemberitaan Injil ini Tuhan, urapi semua Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan. Bahkan terlebih Tuhan, dan sertai dengan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, boleh menyertai penginjilan ini Tuhan, sehingga dunia boleh melihat, orang akan melihat betapa Engkau dahsyat dan luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, kami mohon kepadamu, berikan ini kepada kami, gereja-gereja Tuhan, setiap hamba-hambamu, untuk kami boleh bersama-sama mengambil tugas ini, untuk pemberitaan Injil Tuhan, sehingga di bangsa kami boleh diberitakan Injil, bahkan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan-Mu boleh diperluas di bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami yakin doa kami malam hari ini Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kita percaya Bapak Ibu, doa-doa yang kita naikkan dengar oleh Tuhan, dan pada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkan presentasi dari Panitia RC, dan saya kira ini penting untuk kita ketahui, supaya kita boleh mengerti RC yang akan diadakan pada tahun ini. Kami akan Panitia RC. Ya, Shalom Bapak Ibu, hamba Tuhan Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Jadi saya selaku panitia Youth RC, salam kenal, nama saya Dwianto Sofian Hadi. Jadi saya dipercayakan untuk menjadi ketua panitia Youth Refreshing Course 2024 tahun ini. Dan malam hari ini sedikit saya meminta izin dan waktunya untuk bisa memaparkan tentang Youth RC yang akan kita kerjakan di tahun ini. Adapun jadwal pelaksanaan Youth RC ini akan diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2024. Tempatnya di Hotel Agro Kusuma, Batu Malang, Jawa Timur. Dan Youth RC ini juga akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, baik dalam gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia sendiri maupun dari pembicara dari luar gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia. Nah, untuk biaya kontribusi yang akan ditetapkan di masa, jadi ada dua kategori. Yang pertama adalah di masa early bird yang akan berakhir di bulan Mei ini, itu adalah sebesar 450.000. Dan lepas dari masa early bird ini, maka biaya kontribusinya adalah sebesar 550.000. Dan harapan kami semua bahwa target dari peserta ini bisa mencapai 300 sampai 400 peserta anak-anak muda semuanya. Dan catatan penting yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu hamba Tuhan sekalian, bahwa Youth RC kali ini kita memiliki visi dan misi untuk membekali dan motivasi generasi muda agar mereka bisa memiliki hati, terutama untuk memiliki hati melayani di gereja-gereja lokal, dan mereka juga bergerak aktif menjadi human resource di tempat di mana mereka selama ini didewasakan dan digembalakan. Itu sebabnya di Youth RC ini kita akan mengadakan beberapa workshop, antara lain yang pertama adalah konseling dan coaching. Diperuntukkan bagi para youth leader supaya mereka memiliki bekal untuk mengembalakan para generasi muda di gereja lokal. Yang kedua adalah dance ministry, diperuntukkan untuk para pelayan dance untuk mengembangkan departemen dance di gerejanya. Dan yang ketiga adalah
di multimedia, yaitu untuk membekali pelayan-pelayan Tuhan di bidang sosial media dan juga multimedia. Dan yang keempat, di bidang musik, yaitu untuk mengembangkan kapasitas musisi gereja dalam hal skill dan spiritual. Dan yang kelima, di praise dan worship ministry, workshop untuk membangun dan mengembangkan departemen pujian penyembahan di gereja lokal. Dan berkaitan dengan adanya workshop-workshop tersebut, kami mohon dukungan penuh dari Bapak Ibu, para gembala jemaat, untuk mengirimkan sebanyak-banyaknya atau setidaknya wakil untuk bisa mengikuti RC kali ini. Karena ke depan selepas dari acara RC ini, semua youth yang sudah mengikuti workshop akan terus di follow up untuk mereka bergerak aktif dan mempraktekkan di gereja masing-masing apa yang sudah mereka terima dari RC Youth kali ini. Dan bila ada hal-hal atau informasi lain yang perlu diketahui, Bapak Ibu Gembala Jemaat bisa menghubungi panitia. Dan kalaupun ada Bapak Ibu hamba Tuhan yang akan hadir mendampingi atau mengikuti acara Youth RC kali ini, silakan Bapak Ibu Gembala bisa berkoordinasi dengan kami panitia. Demikian juga bila ada Bapak Ibu Gembala yang terbeban untuk mensupport dalam biaya Youth RC kali ini, bisa menghubungi kami panitia. Akhir kata, besar harapan kami panitia untuk mendapatkan support dari Bapak Ibu Gembala Jemaat GUBDI bagi Youth RC kali ini, yang kita tujukan untuk membangun pekerjaan Tuhan di gereja lokal GUBDI se-Indonesia. Demikian pemaparan kami malam hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dwi. Kita berdoa supaya Tuhan kiranya menyertai, dan mari Bapak Ibu para gembala jemaat untuk mengirim, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan silahkan menghubungi panitia. Jadi kita tidak ada sesi tanya jawab dengan panitia pada malam hari ini, tapi silahkan langsung ke panitia untuk informasi yang lebih lengkap lagi tentang RC Pemuda. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Sekretariat Sinode. Kami silahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kami hormati Majelis Sinode, para gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan, dan serta semua yang bergabung dalam acara konser doa pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita senantiasa diberkati kesehatan oleh Tuhan, dan kita boleh hadir bersama-sama, dan kita percaya persekutuan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia, karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Puji Tuhan juga untuk wilayah 5,
yang sudah memberkati pada malam hari ini dengan pelayanan yang begitu luar biasa. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati Kubdi Wilayah 5 semakin solid, semakin menjadi berkat, dan pelayanan Bapak Ibu di Wilayah 5 senantiasa di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mengingatkan dan menginformasikan agenda-agenda sinode yang sedang dipersiapkan dalam minggu-minggu ini ataupun dalam beberapa bulan ke depan. Di antaranya adalah doakan untuk persiapan pendewasaan TPJ Sekora, Induk Kubdi Rawa, dan juga TPJ Katang, Induk Kubdi Sumberjo. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk pembekalan dan kenaikan jenjang. Puji Tuhan, Majelis Sinode memperpanjang masa pendaftaran hingga 8 Mei. Silakan Bapak Ibu segera mendaftarkan calon peserta pembekalan dan kenaikan jenjang. Adapun kenaikan jenjang dan pembekalan akan diadakan secara daring atau online pada tanggal 17 dan 18 Juni. Selanjutnya, wisuda akan diadakan secara online juga pada tanggal 22 Juni. Kita juga doakan Bapak Ibu untuk persiapan program sertifikat dari Departemen Pendidikan dan Teologi. Kita doakan materi-materi yang akan dipersiapkan kiranya menjadi berkat dan boleh membekali kita, memperlengkapi kita dalam pelayanan-pelayanan nantinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya ini adalah rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang berulang tahun pada bulan Mei. Dan terus kami ingatkan Bapak Ibu untuk tidak ragu-ragu mengkoreksi data-data yang tidak sesuai agar kami perbaiki dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini. Demikian informasi dan pengumuman yang kami sampaikan, dan kita akan bertemu kembali pada bulan depan, tepatnya Jumat 7 Juni yang akan dilayani oleh Kubdi Wilayah 6. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara konser doa pada malam hari ini, dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Kami mohon kesediaan Bapak Henry Suwarto dari Kubdi Ngawi untuk mengakhiri di dalam doa. Kami persilahkan Pak Henry. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin konser doa pada malam ini, sehingga saat ini kami bisa mengakhirinya dengan sukacita, karena Tuhan sudah memberkati kami mulai dari pujian, penyembahan, serta juga melalui firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa diri-Mu bukan saja tinggal di dalam surga, tetapi juga tinggal di dalam diri kami, menjadi kekuatan kami, menjadi semangat kami, menjadi pengharapan kami, bahkan menjadi jalan keluar dari segala masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa firman-Mu ini adalah ya dan amin, bahwa firman-Mu ini dapat dipercaya. Tuhan, bawa kami untuk mengalami diri-Mu yang sudah tinggal di dalam kami ini tiap-tiap hari, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyatakan kemurahan Tuhan, menyatakan diri Tuhan, menyatakan, oh Tuhan, kuasa-Mu di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami berterima kasih untuk situasi saat ini yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena situasi inilah sebenarnya yang membawa kami untuk belajar bersandar Tuhan, berharap Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau adalah suplai yang kami butuhkan tiap-tiap hari. Saat ini kami mohonkan berkat bagi semua saudara-saudari, bagi semua para pelayan Tuhan yang sudah hadir dalam konser doa malam ini. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu, berkati pelayanan mereka, kuatkan terus Tuhan mereka, pakai mereka dengan semangat yang tinggi. Biarlah semakin hari
kemuliaan-Mu semakin dinyatakan melalui pelayanan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lokal yang mereka layani. Tuhan, berkatilah gereja-gereja lokal kami ini ya Tuhan, sehingga kaki Dian yang telah mulai menyala ini semakin menyala terang, bisa menarik jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Kami percayakan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah menjadi segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau adalah Tuhan, apapun keperluan kami, Engkaulah jawabannya. Oleh sebab itu, berkati semua hamba-hamba-Mu yang telah ikut dalam konser doa pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertemuan kami bulan depan juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin semuanya, persiapan-persiapan, berkatilah, konser doa kami pada bulan-bulan berikutnya. Biarlah ini menjadi sukacita kami di dalam kebersamaan di GUP ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Henry. Bapak Ibu, sebelum kita bubar, kita foto bersama dulu. Mohon Bapak Ibu buka kamera. Kita akan foto bersama dengan umat yang tersisa. Bapak Ibu ada 72, yang tadinya 90 sekian. Oke, siap Bapak Ibu. Tahan 10 detik ya Bapak Ibu ya. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Satu slide lagi Bapak Ibu. Ini masih ada yang ditutup. Ada Pak Markus, Pak Lamhot. Bisa dibuka Pak. Oke, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di acara konser doa pada malam hari ini. Terima kasih wilayah 5 pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih wilayah 5. Tuhan Yesus Terima kasih wilayah 5. Terima kasih wilayah 5.